Perpecahan. Kata itu layak kita sematkan untuk penyebab pemecatan daripada Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kita ketahui tadi malam sudah disiarkan bagaimana salah satu TV di Indonesia menyiarkan tentang STY out, timnas tetap all out atau Garuda tetap all out. Di situ diundang beberapa narasumber termasuk juga Exco PSSI serta pengamat. Dan disitu menceritakan bagaimana sepak terjang Sintayong, bagaimana sepak terjang daripada pemain naturalisasi kita. Dan disitu terdapat beberapa hal yang mungkin selama ini tidak terkuak di sosial media atau di masyarakat kita sebagai pecinta sepak bola timnas, yaitu adalah adanya kesenjangan atau adanya keretakan atau adanya perpecahan di dalam tubuh timnas itu sendiri, guys. Yang mana di sini antara pemain diaspora kita dengan pelatih Coach Sintayong. Kita ketahui sejauh ini program naturalisasi pemain-pemain diaspora berjalan dengan lancar. Dimulai dengan naturalisasi pemain yang tidak ada darahnya, kemudian beralih kepada pemain naturalisasi yang ada darahnya. Darahnya di sini adalah darah Indonesia maksudnya, baik itu dari mama bapaknya atau kakek neneknya. Nah, mulai masuk Elkan Bagot, mulai lagi masuk satu persatu lah, Jordi Amat, Sandy Walsh, kan, baru masuk lagi Tom Hai, masuk lagi Bang Jai, Orat Mangun dan sebagainya, hingga kita memiliki pemain termahal yaitu Miss Hilgers, baru juga diikuti dengan Eliano Renders, dan terbaru Kevin Dix, dan paling terbaru lagi nanti ada Ole Romeni yang akan juga bergabung dengan timnas Indonesia ya, guna persiapan menuju melawan Australia. Tetapi di sini ada permasalahan yang terjadi, guys. Kesalahpahaman sih menurut aku ya, perihal taktik yang ingin dimainkan di pertandingan-pertandingan. Ternyata kan kita pernah tahu kabar bahwasanya Sintayong mau dipecat bahkan ketika sebelum menghadapi China. Wah, itu kan sebenarnya udah jauh-jauh banget itu sebenarnya kan. Nah, hingga akhirnya sekarang dipecat setelah menang melawan Arab Saudi, dan dikatakan juga ketika menghadap Arab Saudi itu juga banyak pemain yang tidak menjalankan skema yang sesuai dengan Sintayong, termasuk Marcelino. Kan itu rame itu di berita. Bahwasanya Marcelino diancam Sintayong bakal ditarik keluar jika tidak menerapkan pola permainannya dan malah berbuntut ke gol dan bisa menjadi kemenangan. Nah, jadi di sini ada misunderstanding yang mungkin menjadi perpecahan sehingga terjadilah pemecatan. Kenapa aku bisa bilang terjadi pemecatan? Indonesia sekarang ini sudah lagi tidak diisi dengan pemain-pemain muda yang mungkin mudah untuk diatur sama Sintayong. Dulu kan banyak yang pemain-pemain muda diatur sama Sintayong sehingga Sintayong dengan leluasa menjalankan skema permainan yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian datanglah pemain-pemain yang bertaraf internasional yang mana mereka sudah mendapatkan mungkin latihan pelajaran yang sudah khotam yang seharusnya mungkin diajarkan kepada pemain-pemain lokal kita. Sehingga mereka menjurus kepada taktik. Nah, banyak sekali mungkin pemain kita ini yang grade A levelnya itu tak sejalan, tak sepemikiran dengan taktik yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Sehingga terjadilah perselisihan. Nah, perselisihan inilah yang makin lama semakin membludak. Sehingga ada rasa tidak percaya satu sama lain. Baik itu pemain dengan pelatih dan pelatih dengan pemain. Sehingga bisa kita lihat di pertandingan China, ada pemain yang seharusnya main di starter tapi tak starter. Ada pemain yang harusnya main tapi nggak jadi main. Bahkan di situ Bang Akmal ya, dia sebagai bukan pengamat sepak bola katanya. Kalau pengamat sepak bola wajib bisa main katanya kan. Jadi dia bukan sebagai pengamat kata dia. Di situ dia bilang bahkan ada pemain timnas Indonesia gitu yang ngambek ya kan. Terakhir dia mau pulang ke negaranya. Ya kan? Ketika itu mau pulang ke negaranya ditahan sama kapten. Nah, gara-gara ditahan sama kapten, dia jadi nggak jadi pulang, dan terus kaptennya berimbas. Jadi jabatan kaptennya dicopot, dan kita tahu saat itu kapten kita dipegang oleh Bang Jai, dan Bang Jai tidak memegang jabatan sebagai kapten dan diserahkan kepada Asnawi. Nah, di sini ada juga pemain yang tidak turun, yaitu Tom Hai. Tom Hai diturunkan di babak kedua. Bisa jadi ini yang mungkin yang diarahkan daripada Bung Akmal, bahwasanya ada terjadi perpecahan setelah pertandingan melawan Bahrain. Dan kemudian berbuntut panjang ketika kekalahan melawan China berkat keegoisan pemain dan juga pelatih. Kan seperti itu. Berkat kekeliruan lah misalnya aku bilang.
antara pelatih dengan pemain. Pelatih mempertahankan rasa idealisme dia bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada suatu tim. Jadi meskipun pemain itu bintang sekalipun, kalau memang dia payah diatur atau mungkin attitude-nya kurang pas, mungkin di situ yang apa yang mungkin kita bilang ya, yang disesali mungkin yang dikesali sama Sintayong. Sebaliknya juga mungkin Sintayong juga di sini kurang membuka diri. Mungkin ada betulnya juga pemain-pemain ini untuk ada masukan kan, jadi kayak Sandy Walsh, Tom Hai dan juga Miss Hilgers mungkin memberikan masukan kepada Coach Sintayong perihal perihal formasi atau mungkin skema permainan. Tapi di sini Coach Sintayong mungkin tidak menerima sehingga tidak sepaham. Ini yang menjadi awal mula perpecahan itu guys, sehingga Bangking ngambek, terakhir dihukum, dicopot ban kapten, terus juga dicadangkan, hingga bisa kita lihat Tom Hai bisa turun di babak kedua. Di situ Bang Akmal juga bilang bahwasanya ada terjadi perpecahan sehingga banyak pemain naturalisasi Diaspora itu tidak sepaham dengan Coach Sintayong, sehingga yang mau pulang tadi. Dan itu dibilang presenter jangan katanya kan gitu kan. Terus Bang Akmal bilang, kalau memang betul bukan katanya, kalau memang ini fakta yang kalau misalnya ini hoax, coba Bang Arya selaku Exco PSSI membantah. Ternyata Exco PSSI tidak membantah, berarti kan ini mengindikasikan bahwasanya ini benar-benar terjadi. Seperti itu. Begitu juga Bung Arya juga mengatakan hal yang sependapat gitu kan, bahwasanya ada ini mobil Lamborghini tapi kita nggak bisa makainya. Dalam artinya kan mungkin kita punya skuad terbaik, tetapi mungkin dibutuhkan nahkoda yang lebih memadai. Seperti itu sih yang mungkin aku tangkap. Jadi di sini kan ada sebenarnya sedikit kesalahpahaman antara pemain dengan pelatih. Wajar ya, apalagi pemainnya ini levelnya udah level tinggi, level tertinggi daripada Eredivisie sebagai salah satu pemain termahal lagi kan. Jadi wajar jika dia punya jiwa idealisme tersendiri, apalagi dia dengan segudang pengalaman yang ia miliki. Begitu juga sebaliknya, Sintayong yang sudah lama menukangi timnas Indonesia dan merasa lebih tahu tentang timnas Indonesia, ya jadi dia juga masih tetap mempertahankan idealisnya serta juga opininya. Nah, ini yang terjadi antara dua sosok yang mana memiliki peran penting di masing-masing kubu, satu sebagai pemain dan juga satu sebagai pelatih, sehingga terjadilah pergesekan, sehingga terjadi yang seperti dibilang Bung Akmal, ada yang mau pulang. Terus juga ada yang udah pernah main, terus tiba-tiba dipanggil lagi nggak mau main karena cedera, tiba-tiba main di klubnya. Ya walaupun kita tahu karena cedera katanya, dan dia itu disuntik gitu kan untuk menahan rasa sakitnya. Ya kemudian juga di situ dicerangkan sehingga Bang Jai juga nggak jadi kapten, dilepas karena dia menahan biar supaya pemain itu nggak pulang. Dan juga begitu juga Tom Hai yang karena ikut mungkin memberikan bisa kita bilangnya masukan untuk masalah skema permainan, formasi ataupun juga taktik. Nah, ini sebenarnya mungkin jadi pola permasalahannya, yang mana ada sebagian pemain naturalisasi atau diaspora ini yang nggak srek dengan skema permainan yang diterapkan oleh Coach Sintayong, sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang mana mungkin udah makin lama ya, udah lama ditahan, terakhir memuncak. Seperti itu. Dan PSSI melihat ini menjadi masalah. Takutnya kalau misalnya masih Coach Sintayong yang akan terus memimpin pertandingan, nanti banyak pemain diaspora ini yang mungkin kesal, terakhir ngambek, terakhir nggak mau main, dan atau mungkin bisa jadi ya kayak Arab Saudi yang mana pemain itu menggembosi pelatihnya sendiri karena memang udah nggak suka dengan pelatihnya, terakhir biar gimana caranya pelatih itu dipecat. Ya sama lah kayak MU di Erik ten Hag gitu kan, banyak pemain udah nggak suka dengan Erik ten Hag yang terlalu keras atau mungkin yang nggak bisa diajak tukar pikiran, diberikan masukan, sehingga jadi berdampak kepada pemain yang psikologi juga udah kesel, terakhir ya sama kayak Erik ten Hag juga dipecat kan gitu. Nah tapi di sini aku soroti itu bukan masalah ego STY dan juga idealisnya daripada si Miss Hilgers, tapi aku soroti di sini aturannya PSSI bisa menjembatani atau mengkomunikasikan masalah ini, jadi biar adem, biar jadi tentram. Maunya juga PSSI itu memberikan solusi biar masalahnya tidak berlarut-larut ataupun mungkin masalahnya tidak jadi besar, sehingga kita tidak kehilangan kedua-duanya gitu maksud aku. Jadi
kita masih tetap punya Amice Hilgers dan kita juga masih punya Sintayong yang sudah membersamai kita dari masa-masa terpuruk gitu. Jadi tidak mengorbankan dua-duanya atau tidak mengorbankan salah satunya. Kita juga tidak mau kehilangan pemain sekelas Amice Hilgers. Kita juga tidak mau kehilangan pelatih sekelas Sintayong gitu kan. Ya maka dari itu mungkin bisa didudukkan, kita cari jalan tengahnya, atau mungkin bisa kita cari solusi biar kedua-duanya ini tetap akur dan tetap menjalankan skema permainan berdasarkan hasil diskusi. Ya banyaklah spekulasi kan yang beredar saat ini. Jadi kan Coach Sintayong mungkin bisa lebih menerima pendapat pemain, dan pemain juga bisa menerima gimana pola permainan daripada Sintayong serta memberikan inovasi-inovasi dalamnya. Itu sih menurut aku. Jadi yang aku soroti di sini adalah maunya PSSI menjembatani komunikasi antar kedua pihak tersebut. Oke, tapi ya apapun ceritanya kita tetap mendukung apa keputusan PSSI, ya, dia diwakili oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Oke, kita berharap semoga dengan ditunjuknya Patrick Kluivert juga bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.